Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Muhsinin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Maka sampai di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul bersama, duduk bersama dalam majlis yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Kita memohon kepada Allah Ta'ala sebagaimana disabdakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah kelak akan mudahkan jalan untuknya masuk ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan memperjuangkan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, itu jangan icip-icipan itu. Mbak, enak yang mana? Enak punya temennya apa enak punya anda? Itu gantian dia. Nyoba-nyoba punya kamu ya apa rasanya katanya. Kalau perlu ambil 2 gelas boleh, tidak apa-apa ya. Boleh ambil kencur, boleh ambil kopi, boleh ambil teh. 3-tiganya diambil semua, tidak apa-apa. Jadi 1 orang 3 gelas. Jadi nanti tidak perlu pinjam punya temennya ya. Itu kelihatannya temennya kena TBC itu. Jadi kalau gantian gelas bisa ketularan nanti, hati-hati ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita tinggalkan dulu kasus Ahok, kita lanjutkan kembali membaca kitab Al-Ilm yang ditulis dan disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Kita sampai pada bab yang berikutnya, adab talibil ilm, adab akhlak, budi pekerti, perangai yang wajib dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Karena sebagaimana kita sampaikan, hati-hati. Banyak di antara penuntut ilmu itu
gagal dari ilmu yang dia punya. Gagal di sini hati-hati ya. Orang gagal mencari ilmu bukan berarti kemudian nilainya jeblok, tidak. Belum tentu. Belum tentu juga kemudian prestasinya tidak mengkilap, belum tentu juga. Belum tentu juga kemudian dia harus tidak naik kelas, tidak lulus, belum tentu. Boleh jadi nilainya bagus, prestasi mengkilap, dan boleh jadi lulus dengan predikat bagus, akan tetapi kegagalannya adalah ketika ilmu itu tidak menggerakkan dirinya untuk beramal. Ilmu itu tidak menggerakkan dirinya untuk beramal, itu gagal. Karena apa? Keberkahan ilmunya hilang. Jadi ilmu yang kita cari ini bukan sekedar lembaran-lembaran kertas, bukan sekedar kemudian hafalan tata cara berceramah, pidato segala macam, akan tetapi ilmu yang kita cari adalah ilmu yang menggerakkan kita untuk bisa beramal dengan ilmu yang kita miliki. Nah, maka banyak orang gagal cari ilmu itu bukan gara-gara ilmunya keliru, bukan gara-gara cara menuntut ilmunya yang keliru, akan tetapi sebagian besar kegagalan penuntut ilmu, hati-hati ya, sebagian besar faktor yang paling besar menyebabkan orang gagal dalam mencari ilmu ketika ilmu itu tidak dihiasi dengan adab. Ketika apa? Ilmu tidak diiringi dengan adab, itu kacau. Orang yang berilmu tanpa adab berbahaya, sementara orang beradab tanpa ilmu tidak bahaya. Sekali lagi ya, orang berilmu tapi tidak punya adab, itu bahaya. Bisa membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan umat al-Islam, orang lain. Tapi orang beradab walaupun tidak punya ilmu, insya Allah aman. Kebodohannya hanya mudorot untuk dirinya sendiri, tapi insya Allah tidak akan memudoroti orang lain. Nah, maka di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, beliau sebutkan pada bab yang pertama setelah menjelaskan definisi ilmu, setelah menjelaskan ilmu apa yang disebutkan mendapatkan keutamaan dari Allah, maka bab yang pertama beliau tulis yang pertama kali adab talibil ilm, adab penuntut ilmu. Yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, al-amrul awal ikhlasun niyyah lillahi ta'ala, mengikhlaskan semua yang kita lakukan dalam rangka menuntut ilmu ini semuanya hanya untuk Allah, semuanya. Maka kalau kita cari ilmu karena Allah, itu kemudahan akan Allah buka. Imdadat minallah, imdadat itu artinya futuhat, otaknya ini subhanallah encer karena niatan sudah baik. Walaupun ilmu sesulit apapun, apabila niatan dia mencari ilmu benar dan ikhlas karena Allah lillahi ta'ala, maka insya Allah kemudahan akan ia dapatkan. Tapi beda dengan orang yang menuntut ilmu sekedar untuk cari pekerjaan, sekedar cari ijazah, sekedar untuk titel di belakang namanya, itu akan berbeda. Maka yang pertama ingat, apa ada penuntut ilmu yang pertama? Mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Baru kemudian beristighfar atas dosamu. Maksudnya apa? Ikhlaskan dulu ibadah kita, apapun yang kita lakukan untuk Allah, kemudian baru berikutnya kita beramal. Termasuk ilmu, tata niat dulu. Maka setiap dari kita ini tanya pada dirinya masing-masing, kita ada di tempat ini untuk apa? Kita menuntut ilmu untuk apa? Kita jadi penceramah untuk apa? Kita beli kitab itu untuk apa? Kalau dari awal niatnya salah, kacau sampai akhir tidak akan beres. Maka eman-eman, awali dengan niatan ikhlas karena Allah. Kemudian dalam hadis Rasulullah mengingatkan dengan peringatan yang sangat keras. Hati-hati ya.
Rasulullah ingatkan apa? Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dalam Kitabul Ilm, Rasulullah bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajha Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa mencari ilmu yang ilmunya itu seharusnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata niatannya untuk mendapatkan sesuatu yang duniawi. Niatnya berarti bergeser ya. Yang seharusnya untuk Allah, ternyata dia niatkan untuk mencari perkara duniawi. Duniawi itu ya termasuk kehormatan. Duniawi itu termasuk apa? Kehormatan. Dipanggil oh ustadz, bangga loh dipanggil ustadz itu ya. Tidak sembarangan loh. Di tempat kita ini dipanggil ustadz, kiai, gus itu woy, membanggakan. Beda sama Imam Sya'bi. Al-Imam Asy-Sya'bi ini imam besar Ahlu Sunnah wal Jamaah, penulis kitab Usdul Ghabah, singa-singa hutan. Yang dimaksudkan oleh beliau singa hutan ini siapa? Sahabat Nabi SAW. Beliau Imam Asy-Sya'bi suatu hari jalan, di belakangnya ada seorang laki-laki yang ada perlu dengan beliau. Kemudian laki-laki itu memanggil Al-Imam Asy-Sya'bi dengan panggilan ya alim, wahai orang yang alim. Kalau bahasa kita gitu mungkin panggilannya itu ustadz, ustadz begitu. Imam Asy-Sya'bi tidak merasa kalau beliau yang dipanggil. Sampai akhirnya laki-laki itu mendekati dan memegang punggungnya. Ya alim, wahai orang alim. Lalu Imam Asy-Sya'bi menoleh ke arah pemuda yang memanggil tadi, memanggil beliau dengan panggilan apa? Alim, sambil beliau marah, wajahnya itu tidak senang. Dibilang apa? Innamal alim man yakhshallah. Orang alim adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah. Kalau kita tidak, kita tidak dipanggil kadang-kadang merasa. Jadi jalan 5 orang gitu, jalan 5 orang, ada satu ustadznya di sana, dipanggil dari belakang, ustadz, ustadz, 5-5-nya rebutan noleh. Wih, saya dipanggil. Ini repotnya, bedanya mereka sama kita. Nah, maka Rasulullah ingatkan apa? Barang siapa mencari ilmu yang dengan ilmu itu seharusnya dia mencari keridhaan Allah, akan tetapi ternyata niatnya meleset untuk mencari kepentingan duniawi, apa yang terjadi? Kelak di hari kiamat tidak akan mencium bau surga. Bayangkan, bahaya ini. Nanti di hari kiamat tidak akan mencium bau surga. Maka perhatikan niatnya masing-masing. Itu akhlak yang pertama yang seharusnya dimiliki oleh penuntut ilmu. Maka tidak boleh cari ilmu gitu ya, kemudian anaknya dimasukkan pesantren, lalu ditanya, oh anakmu kamu masukkan pesantren, nanti mau kerja apa? Loh, ini keliru pertanyaan. Seakan-akan dia masuk pesantren, dia sekolah hanya sekedar cari kerja. Antum sekarang belajar bahasa Inggris untuk apa? Hah? Mencari kerja, alhamdulillah bagus. Yang lainnya cari pacar, bagus, alhamdulillah. Yang lain lagi ketemu calon menantu, mertua, boleh juga. Tidak bisa. Kenapa? Kuliah di Australia, la haula wala quwata illa billah. Maka hati-hati, niatkan dari awal, jangan sampai salah, eman-eman. Karena apa? Barang siapa mencari ilmu yang seharusnya digunakan mendekatkan diri kepada Allah, ternyata yang dituju adalah kepentingan duniawi, kelak tidak akan mencium bau surga. Akhlak yang kedua, al-amru tsani, adab yang kedua yang seharusnya dimiliki oleh para penuntut ilmu, raf'ul jahl an nafsihi wa an ghairihi, untuk mengangkat kebodohan. Maksudnya mengangkat di sini apa? Menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Yang pertama dirinya dulu apa orang lain dulu? Dirinya dulu apa orang lain dulu? Bagaimana mau memperbaiki orang lain kalau dirinya masih kacau? Kan tidak bisa. Maka di sini
Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, akhlak penuntut ilmu yang kedua, ingat, bukan untuk mengkoreksi orang lain, bukan kemudian untuk sok pinter kepada orang lain, bukan kemudian untuk merasa bangga dengan ilmu yang dia punya di hadapan orang lain, tapi untuk apa? Menghilangkan kebodohan dari diri kita. Karena apa? Normalnya manusia itu lahir pinter atau bodoh? Hah? Orang lahir itu pinter atau bodoh? Tidak tahu apa-apa, bodoh alias bahlul ya. Ketika baru lahir tidak bisa ngapa-ngapain, dia bisanya cuma nangis, merengek kepada orang tuanya. Maka adab yang kedua, ingat, Anda cari ilmu selain memang mengikhlaskan niatan awal untuk Allah, maka yang kedua mengangkat atau menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Karena apa? An yanwiya bi talabil ilmi raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Meniatkan di dalam menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan darinya dan dari orang lain. Li'annal asal fil insan al jahl, karena asal hukum manusia itu jahil. Jahil bukan jahil loh ya. Jahil itu artinya tidak memiliki ilmu. Itu awal hukum manusia, semuanya terlahir dalam keadaan jahil. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dan dalil ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Allah berfirman apa? Wallahu akhrajakum, Allah yang mengeluarkan kalian, min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian keluar dari perut itu tidak mengetahui sesuatu apapun. Dapat gambarnya enggak? Awas, ada yang diincer sebelah sini ya. Anda ngadep sana saja. Ada yang mau ambil gambar Anda diam-diam itu. Hati-hati ya. Cuma diantara mereka saya tidak tahu yang mana. Cuma diantara inti bertiga ini kali. Hati-hati. Mbak, langsung saja Mbak, jangan gitu-gituan. Tanya, nomor orang tua kamu berapa? Saya mau telepon. Pak, tolong saya dilamar. Lu buat siapa? Buat anak sampean. Langsung saja, gentleman itu. Kalau curi-curi foto dipajang di kamar, oh kekasihku, percuma. Nanti kalau keduluan orang, Anda jadi tamu undangan nanti. Maka duluan saja sekarang. Sudah ya, kalian keluar dari perut-perut ibu kalian, dikeluarkan oleh Allah dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tidak mengetahui sesuatu apapun. Baru berikutnya apa? Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan untuk kalian pendengaran. Kemudian wal absar, kemudian penglihatan, wal afidah, dan akal fikiran. Boleh ini, boleh hati. Afidah itu terserah. Artinya boleh akal untuk berpikir atau hati untuk menimbang. Jadi apa? Keluar dari perut ibu tidak tahu apa-apa. Baru Allah berikan telinga, mata, dan pikiran. Dan subhanallah, ini sesuai dengan ilmu kedokteran. Bayi lahir yang pertama kali berfungsi itu telinganya dulu. Tidak berapa lama dia bisa mendengar, baru kemudian bisa melihat. Tak lama setelah itu baru dia bisa merasakan, oh sakit, ini ibu saya, ini bapak saya, ini orang lain, ini saya perlu makan, saya perlu minum. Itu subhanallah sesuai dengan ayat ini. Maka tidak ada ceritanya ayat Al-Quran kebalik, itu tidak ada. Insya Allah semuanya pasti benar. Termasuk ketika kita mau makan, buah itu bagusnya di awal sebelum makan atau setelah makan? Sebelum ya. Kenapa kok sebelum? Dulu waktu masih SD diajarin 4 sehat 5 sempurna. Jadi makan dulu baru ditutup dengan cuci mulut. Cuci mulutnya apa? Fulus. Cuci mulutnya apa? Pisang, rambutan, apel, pepaya. Akan tetapi Allah katakan dalam Al-Quran apa? Ketika Allah memberikan hidangan kepada orang-orang yang telah masuk ke dalam syurga, Allah dahulukan buah-buahan dulu. Baru setelah buah-buahan Allah kasih daging. Dan subhanallah setelah diteliti ternyata betul. Buah-buahan itu kalau dimakan sebelum makan, dimakan sebelum makan.
Ya apa ya? Ya apa caranya? Bahasanya gimana yang bagus? Nah, apabila buah-buahan Anda makan terlebih dahulu sebelum Anda makan makanan berat, nasi dan yang lainnya gitu. Tapi orang Indonesia ini asik juga ya. Makan roti sebanyak apapun kalau belum kena nasi sudah makan? Belum. Lo roti tadi apa? Iseng. Asik sekali itu. Maka luar biasa gitu. Jadi padahal makan rotinya sudah banyak itu, bertumpuk-tumpuk roti dia makan. Sudah makan? Belum. Karena belum ketemu nasi. Tapi dari buah-buahan tadi kalau dimakan sebelum Anda memakan makanan besar, nasi ataupun yang lainnya, itu bisa melapisi lambung. Tapi kalau Anda makan setelah Anda makan nasi, baru kemudian makan buah, itu bisa merusak asam dalam lambung atau apa yang lainnya, namanya kedokteran saya juga kurang tahu. Itu akhirnya menjadikan makanan lebih cepat busuk sebelum nutrisinya diserap oleh tubuh. Nah berarti sekarang begitu ya. Jadi kalau mau makan buah dulu ya. Jadi ambil buah catur, buah tangan, diambil dulu baru Anda makan besar. Allah katakan di sini, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengerti sesuatu apapun. Baru kemudian Allah berikan pendengaran, penglihatan dan perasaan. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Maksudnya apa? Allah katakan kalian keluar dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa. Allah tidak ngasih ilmu, Allah tidak memberi ilmu. Allah kasih apa? Sarana untuk kita mencari ilmu. Yang dikasih sarananya. Maka Anda tahu namanya ilmu laduni. Tahu ilmu laduni? Ilmu laduni itu ya, Anda masuk kelas, tidur, bangun tidur pinter. Itu ilmu laduni namanya. Laduni itu maksudnya tidak pakai belajar tiba-tiba pinter. Wah itu kalau bisa dianu itu ilmu itu bisa di mana, bisa diajarkan di kampung Inggris gini, insya Allah bagus lah kalau ada yang bisa ya. Pak Gatot bisa, Pak Haji bisa ilmu laduni, bisa? Belum bisa? Nanti belajar bareng-bareng ya. Jadi yang Allah berikan di sini apa? Sarana untuk menuntut ilmu. Kemudian Allah katakan la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Maksudnya apa? Loh, ilmu belum ada ini. Baru dapat alat sarana untuk cari ilmu. Loh, kenapa kok baru sarananya tok disuruh bersyukur? Ya apa hadirin? Seharusnya bersyukur itu kan setelah ilmunya dapat. Ini belum dapat. Baru dikasih sarana cari ilmu, suruh Allah bersyukur. Maksudnya apa? Bersyukur di sini maksudnya adalah menggunakan apa yang Allah berikan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Menggunakan apa yang Allah berikan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allah kasih telinga biar kita apa? Mendengarkan. Allah kasih mata biar kita melihat. Allah kasih hati, kasih pikiran supaya kita berilmu. Maksudnya apa? Gunakan semua yang kamu miliki tadi, pemberian dari Allah, sebagai sarana untuk kalian mendapatkan ilmu. Maka barang siapa telinganya dipakai dengerin musik, matanya digunakan untuk foto laki-laki yang bukan mahram, hati-hati. Mana orangnya tadi? Sudah dihapus belum? Mana mbaknya? Pelaku TSK mana tersangkanya? Sudah dihapus belum? Belum. Hati-hati loh mas, dipelet sampean mas. Itu nanti dikirim ke Mbah Dukun, itu dibilang, Mbah jampi-jampi Mbah, biar ini anak nanti tidak bisa pulang dari kampung Inggris kecuali kepikiran saya. Hati-hati. Anda ambil ya, hati-hati loh. Kalau yang moto cantik lumayan mas, tidak terlalu tadi. Kenapa? Maaf mbak ya, guyon saja mbak, jangan tersinggung mbak. Wah saya dibilang tidak cantik, awas ya Ustadz tak gebet. Nanti gitu dia, tak tembak ustadznya nanti, jatuh cinta sama saya. Nah maka maksudnya di sini, manfaatkan apa yang Allah berikan untuk kita menuntut ilmu. Telinga, mata, pikiran untuk mencari ilmu, bukan justru untuk sesuatu yang mendatangkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mengenai ayat ini, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya hamba-hamba Allah
yang memiliki rasa takut kepada Allah, mereka adalah para ulama. Maksudnya ulama di sini adalah orang yang memiliki ilmu, kemudian ilmunya itu menelurkan rasa takut kepada Allah. Siapa mereka? Orang yang memanfaatkan telinga, mata dan pikiran dan hatinya untuk mencari ilmu, niatannya ikhlas karena Allah, maka akan mengeluarkan rasa takut kepada Allah. Kemudian niatan yang kedua setelah mengangkat kebodohan dari diri sendiri, yaitu mengangkat kebodohan dari orang lain. Nah, ingat loh ya, orang lain ini nomor dua. Nomor satunya siapa? Diri sendiri. Jangan kemudian baru dapat ilmu langsung mau ngetes orang lain. Mana ya ini kira-kira yang bisa untuk saya tes ilmu saya. Saya barusan dapat ilmu tadi, katanya kalau wudhu itu kalau tidak sempurna pas pada bagian-bagiannya maka wudhunya batal. Akhirnya bukan untuk ngajarin orang lain menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, tapi mencari orang salah untuk dia kenakan dengan ilmunya dia. Dan model begini banyak. Model begini banyak. Cari ilmu itu yang seru, yang konsentrasi full, yang menarik ketika ilmu di majelisnya membicarakan kesalahan orang lain. Semangat, tidak ada yang ngantuk. Tidak ada yang ngantuk. Karena apa? Ketika pulang nanti niatannya apa? Tak antem sebelah sana, akan saya pukul sebelah sana, saya kritik sebelah sana, maka tidak ngantuk. Padahal keliru. Pertama kali untuk diri sendiri, baru yang kedua kali apabila memungkinkan, ada kesempatan, ada kemampuan, baru kita manfaatkan ilmu kita untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Pertanyaan, wahal min syarti naf'il ilmi an tajlisa fi al-masjid fi halaqatin? Apakah harus menjadikan ilmu Anda itu bermanfaat buat orang lain? Anda harus ngasih majelis taklim di masjid semacam ini? Apakah harus dengan begitu caranya menjadikan ilmu Anda manfaat untuk orang lain? Apakah harus di majelis semacam ini? Jawabannya tidak. Karena apa? An tanfa'an nas bi'ilmika fi kulli halin wa makan. Kamu bisa memberikan ilmumu dan memanfaatkan ilmumu untuk orang lain di setiap tempat dan pada setiap keadaan. Sesuai dengan firman Rasulullah, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun yang engkau sampaikan baru satu ayat. Tapi ingat, kebanyakan di tempat kita ini remnya rusak, remnya blong, tidak pakem. Jadi ngertinya baru A, ngerti baru A, tapi ceramahnya A, B, C, D. Lalu yang B, C, D ilmunya dari mana? Ta'awud, ngawur, ilmunya ngawur. Ini yang tidak boleh. Maksudnya Rasulullah, ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Ini maksudnya adalah, hadirin sekalian, Anda taunya Al-Fatihah, ajarkan Al-Fatihah. Jangan Anda ngertinya Al-Fatihah mengajarkan ayat kursi, kacau nanti. Nah, maka di sini Rasulullah mengajak kita untuk fastabiqul khairat. Apa fastabiqul khairat? Berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Maka Rasulullah katakan ballighu, ini fi'il perintah, fi'il amr, sampaikan, ini perintah. Anni, dariku, maksudnya yang kalian ketahui atasku ilmu, baik itu ayat Quran maupun hadis an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ayat, walaupun cuma satu ayat. Karena apa? Niatannya untuk memberi manfaat kepada orang lain. Ingat loh ya, niatnya apa? Memberi manfaat untuk orang, bukan mengambil manfaat. Sekarang kebalik. Kita ini kalau memberikan ilmu kepada orang lain, yang kita pikirkan yang saya dapat apa? Betul enggak? Betul enggak? Kira-kira enaknya betul apa enggak? Mbak. Betul enggak, Mbak? Ya wes, siap deh, yang siap dia, Mbak. Jadi keliru sekarang, kita bukan memberi manfaat untuk orang lain, tapi dengan ilmu yang kita berikan kita cari kemanfaatan untuk diri kita. Saya punya pengaruh, saya ada pengikut fanatik,
saya dipanggil ustadz, saya mendapatkan uang, saya mendapatkan fasilitas, la haula wala quwata illa billah. Hati-hati, kembali kepada yang pertama tadi, barang siapa mencari ilmu untuk sesuatu yang seharusnya untuk Allah, ternyata niatannya dunia, apa yang terjadi? Tidak akan mencium bau surga. Hati-hati. Nah, maka di sini hadirin ada satu yang paling penting. Jangan sampai ketinggalan mengajarkan suratul Fatihah kepada anak kecil. Angkat tangan yang tidak hafal Al-Fatihah. Angkat tangan. Hafal semua? Luar biasa. Ustadz semua ini. Hafal Al-Fatihah ya? Hafal ya? Nah, maka jangan kalah cepat sama orang lain ngajarin anak kecil hafalan Al-Fatihah. Kalau perlu Anda torok tidak apa-apa. Anda keluarin fulus tidak apa-apa. Anak kecil panggil, tak kasih es krim. Syaratnya duduk sama saya, hafalan Al-Fatihah. Tidak hafal, jangan khawatir. Besok tak belikan es krim 2. Duduk lagi di sini. Loh, betul, kenapa? Manfaatnya besar buat kita. Selama anak kecil itu nanti membaca surat Al-Fatihah dalam hidupnya, Anda dapat pahalanya tidak? Dapat pahalanya tidak? Kenapa kok dapat pahalanya? Karena yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Anda. Maka selama ilmu yang dipakai anak kecil tadi adalah ilmu yang Anda ajarkan kepadanya, selama ilmu itu dipakai, apalagi suratul Fatihah, itu insya Allah walaupun Anda meninggal dunia, tetap selama anak kecil ini sholat, ketika dia sampai dewasa, dia tua menjelang mati, Anda terus mendapatkan apanya? Pahalanya. Ini namanya memberi manfaat untuk orang lain. Padahal sesungguhnya manfaat itu tanpa kita minta akan juga kembali kepada diri kita sendiri. Contoh, Rasulullah bersabda apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus semua amal kecuali berapa? 3. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah. Artinya apa? Sedekah jariyah itu sedekah yang berjalan manfaatnya walaupun Anda telah meninggal dunia. Naruh Al-Quran di masjid, tapi jangan Al-Quran jelek-jelek, tunggalnya kakean ya. Al-Quran bagus-bagus. Kemudian kalau Anda lihat masjid tidak ada sendal jepitnya, tidak ada sendal untuk masuk kamar mandinya, belikan beberapa sendal, taruh di masjid. Anda lihat masjid tidak ada sapu, belikan sapu. Anda lihat masjid seperti Muhsinin Kesian ini tidak ada karpet, belikan karpet itu. Amin. Tidak mau tapi takmirnya pakai karpet. Saya sempat mau ngasih waktu itu karpet bagus dari Saudi. Jangan Ustadz, kami tidak suka pakai karpet. Ya, betul. Alhamdulillah. Anda jangan nulung saya berbohong ya. Sudah, maka sesuatu yang manfaatnya berjalan terus. Anda boleh kasih pulpen untuk orang-orang pengajian, kasih kertas untuk orang pengajian, belikan buku atau kitab-kitab kecil. Sekarang kitab-kitab kecil itu murah, kutab kecil itu murah. Adab Safar, paling harganya 3.500. Anda taruh di masjid ketika mau sholat Jumat, ditulis silahkan ambil gratis. Setiap orang ambil 3.500 dari Anda, kasihlah 10, berapa ribu? 35.000, kasih 10, tulis ambil gratis. Dia baca, oh adab safar, oh safar itu boleh menjamak sholat, oh kalau qasar syaratnya begini, oh boleh dia membatalkan puasa. Itu maka insya Allah selama ilmu itu terpakai, apalagi buku ini kan awet ya, maka selama buku itu dibaca orang lain, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Ini namanya sedekah jariyah. Maka saya anjurkan sama teman-teman yang masih muda ini, minimal Anda punya perpustakaan pribadi. Tapi ingat, jangan sampai masuk ke perpustakaan Anda buku-buku yang akan menjadikan orang lain itu bermaksiat kepada Allah. Masukkan buku-buku yang bagus. Nanti kalau Anda meninggal dunia, buku itu insya Allah buyar sudah. Nyele situ gak balik, nyele situ gak balik, pinjem satu gak balik, lama-lama nyebar itu buku. Dan sama orang dimanfaatkan, boleh jadi sampai Masjid Muhsin ini, boleh jadi sampai masjid ini. Kemudian di masjid ini dibahas, dibaca, orang dapat ilmu, maka itu namanya sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih,
atau ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa? Bukan cuma ilmu agama, walaupun yang diarah dalam hadis ini adalah ilmu agama. Anda ngajarin orang wudhu, maka subhanallah, guru yang paling besar pahalanya itu guru TK. PAUD belum diajari wudhu di sini PAUD. Oh, sebagian sudah. Ya pokok guru yang mengajarkan anak yang masih nol. Maka eman-eman, jangan sampai anak Anda dimasukkan TK, dimasukkan PAUD, jangan. Nanti pahala Anda diambil gurunya. Loh, serius ini, bukan jangan ketawa. Loh, ketawa. Jadi ajarkan sendiri. Ajarin wudhu. Ajarin bagaimana dia bersuci dari hadas. Ajarin bagaimana tata cara sholat. Ajarkan suratul Fatihah. Maka pahalanya untuk orang tuanya. Walaupun ketika orang tua memasukkan anaknya ke sekolah, tetap itu dapat pahala. Karena apa? Orang tua menjadi lantaran anaknya ngerti. Dimasukkan ke sekolah, dibiayai sekolahnya, walaupun yang ngajar adalah guru bukan orang tuanya. Tapi yang paling afdol yang ngajarin siapa? Orang tuanya. Anda tahu anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, siapa namanya? Abdullah. Imam Ahmad itu punya kitab namanya Musnad Ahmad, yang kira-kira isinya 40.000 hadis. Berapa isinya? 40.000. Hafalannya bukan cuma 40.000, ratusan. Tapi dipilih hadis yang serupa dihilangkan, kemudian yang dhaif dihilangkan, yang merasa ini hadis bertolak belakang dihilangkan, sampai tersari menjadi 40.000. Di bagian belakang ada tulisan apa? Anda kalau buka kitab Musnad Imam Ahmad, ada tulisan Ziyadat Abdillah, hadis tambahannya Abdullah. Abdullah ini anaknya Imam Ahmad. Nah, ceritanya lucu. Ini Abdullah dilihat oleh Imam Ahmad punya kemampuan untuk menghafal hadis, punya intelijensia yang luar biasa, kuat luar biasa. Sampai pada puncaknya Imam Ahmad merasa, anakku layak, pantas hadisnya saya masukkan dalam kitab hadisku. Maka ditulis di belakangnya Ziyadatu Abdillah, hadis tambahan dari Abdullah. Ceritanya begini, Imam Ahmad ini langsung yang ngajarin anaknya hadis. Jadi dia sendiri yang ngajarin anaknya hadis di awalnya, walaupun nanti pada akhirnya si Abdullah ini juga belajar kepada ulama yang lain. Suatu hari setelah Abdullah ini hafal Quran, ini orang zaman dulu. Orang zaman dulu itu tidak boleh masuk sekolah sebelum hafal Quran. Insya Allah diterapkan di kampung Inggris ya. Tidak boleh masuk kelas sebelum hafal Quran. Insya Allah sepi, langsung buyar ini. Sudah hafal Quran, hafalannya bagus. Dites sama bapaknya Ahmad bin Hanbal, disuruh menghafalkan 1000 hadis. Berapa? Ngetesnya tok 1000. Lah kita Arba'in Nawawi ndak apal-apal. Berapa hadis Arba'in Nawawi? 42. 42. Ada bonus 2. 42 hadis. Nggak apal-apal sampai sekarang. Ini ngetes 1000. Dan Anda jangan pikirkan hafalan hadis itu bukan cuma matannya tok. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imratin. Bukan itu tok. Tapi menghafalkan hadis untuk ulama hadis itu dihafalkan sak jalur rawinya. Boleh jadi satu hadis itu melewati 200 orang. Jadi sampean hafalan namanya orang 200 harus urut, baru hafalan hadis. Ini si Abdullah suruh hafalan berapa? 1000. Susah payah dia hafalan. Woi, goyang-goyang kepalanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Muadz bin Jabal. Woi, muter-muter. Subhanallah, sukses. 1000 hadis dihafalkan rawi dan sanatnya. Dites sama bapaknya. Dengan usaha keras tadi, dites sama bapaknya. Ternyata hafalannya luar biasa, tidak kebolak-balik satupun. Siapa yang ngajarin? Bapaknya. Sudah lancar, sukses, beres. Imam Ahmad mendoakan anaknya, Abdullah, ilmu kamu luar biasa.
Semoga Allah menambah ilmumu, menambah semangatmu dalam mencari ilmu, dan menjadikan ilmumu ini barokah. Setelah itu apa? Ya Abdullah, kullal ahadits allati hafidtaha kulluha dha'ifah. Abdullah, 1000 hadis yang kamu hafalkan semuanya dhaif. Bayangkan ngapalin 1000 hadis, geletek, ternyata dhaif kabeh. Itu kalau panjenengan yang saya suruh hafalan gitu ya. Ayo hafalkan 50 hadis. Terakhir, hati-hati Mas ya. Hadis yang telah Anda hafalkan 50 semuanya tidak boleh dipakai. Wih, kira-kira dilempar aqua saya. Wah, bayangkan ini sudah ngetes 1000 hadis plus nama perawinya, terakhir diberitahu ternyata hadisnya dhaif, tidak boleh dipakai. Abdullah melongo, la ilaha illallah. Imam Ahmad bilang apa? Abdullah, tidak apa-apa. Ini biar kamu tahu bahwa orang cari ilmu tidak semudah yang kamu pikirkan. Kamu sekarang hafal 1000, tidak jalan jauh. Tak suruh hafalan di depan saya yang ngasih, kata bapaknya. Sementara saya dulu jalan saulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai tempatnya dapat cuma 1 hadis, ketika pulang tak lihat dhaif. Repot mana kamu sama saya? Lebih susah saya, kata bapaknya. Nah, maka biar kamu tahu ternyata cari hadis, cari ilmu tidak semudah yang kamu pikirkan. Ini luar biasa. Langsung bapaknya yang ngajarin. Maka ketika anaknya pinter, itu sanad ilmunya langsung kepada bapaknya. Sanad ilmunya langsung kepada bapaknya. Dan insya Allah kalau bapaknya meninggal dan anaknya masih ngerti ilmunya, mengamalkan ilmunya, menceramahkan ilmunya, memberitahukan kepada orang lain tentang ilmunya, bapaknya dapat ganjaran apa tidak? Dapat. Nah, maka jangan dimasukkan TK, sudah keluarin semua. Ajarin sendiri, Bu ya, sepakat Bu ya. Anda ibu loh ternyata. Ya Allah, sudah jadi ibu kok masih moto laki-laki. Nggak boleh loh ya. Kalau perempuan nggak boleh, kalau laki boleh. Iya, kalau perempuan nggak boleh. Nah, maka di sini Imam Ahmad Ibnu Hanbal ditanya, qala al-Imam Ahmad, dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuh. Ilmu ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun, tidak bisa. Apabila niat ketika mencari ilmu benar. Jadi ilmu yang Anda punya, apabila niatannya benar lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, mencari keridhaan Allah, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan memberikan manfaat untuk orang lain, niatnya benar, maka Anda memiliki sesuatu yang tiada banding. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini, tidak bisa. Tidak ada bandingnya sama sekali. Qalu, kemudian murid-muridnya Imam Ahmad bertanya, anak saya mana? Hilang. Kemana? Ada ya? Alhamdulillah. Oh ya, sip. Sampai mana tadi? Imam Ahmad ditanya, bagaimana kok bisa ilmu itu apabila niatnya benar tidak sebanding dengan sesuatu apapun? Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Imam Ahmad mengatakan, qala yanwi raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Karena apa? Dia meniatkan diri untuk menghilangkan kebodohan darinya dan dari orang lain. Maksudnya apa? Kita ini bisa ibadah karena ilmu apa tidak? Nah, berarti kalau Anda punya ilmu, Anda bisa ibadah dengan benar. Kalau ibadah Anda benar, tempatnya surga atau neraka? Insya Allah biiznillah Anda akan masuk surga. Nah, maka dari ilmu tadi, itu sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena apa? Ganjarannya adalah surga. Sama dengan orang lain. Anda mengajarkan ilmu kepada orang lain, yang dengan ilmu itu orang lain akhirnya sadar dari keburukannya, dari kesalahannya, dari dosanya, dari kemaksiatannya, akhirnya apa? Tobat. Kemudian dengan ilmu yang Anda ajarkan, dia menjadi orang yang saleh kepada Allah, taat kepada Allah, luar biasa. Akhirnya orang tersebut masuk surga. Boleh jadi orang tersebut yang sadar karena Anda, itu bisa mengantarkan Anda masuk surga. Maka Rasulullah katakan apa?
Ketika Ali bin Abi Thalib mau berangkat perang, Rasulullah bilang, Ali boleh perang, tapi ingat, perang ini adalah pilihan terakhir. Pilihan apa? Terakhir. Kemudian Rasulullah ingatkan, ya Ali, wahai Ali, bi an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Wahai Ali, ingat, apabila Allah memberi hidayah kepada seorang manusia lewat kamu, itu sangat berharga, melebihi kamu mendapatkan unta merah. Unta merah itu kalau di zamannya itu harta yang paling mahal, yang paling berharga, yang paling dicari. Tapi Rasulullah bilang apa? Kamu memberi ilmu kepada satu orang, kemudian orang itu mendapatkan hidayah, maka itu lebih bagus dibandingkan kamu mendapatkan mobil yang paling mewah. Maka eman-eman kalau kita tidak berilmu, eman sekali. Karena apa? Dengan ilmu ini kita jadi orang kaya raya, walaupun mungkin tampak duniawinya tidak punya apa-apa, tapi ganjaran Anda di sisi Allah sangat luar biasa. Maka seorang dai, ingat, kebahagiaan para mubaligh, para dai yang hanif. Yang apa? Yang hanif. Hanif itu artinya lurus, tidak mau cari ketenaran, tidak mau cari, kan sekarang banyak dai itu cari sensasi, sampai ada yang dengan dandanan yang luar biasa biar mencolok akhirnya terkenal, ada yang dengan gaya ceramah yang sangat aneh biar mencolok kemudian terkenal, ada yang kemudian dengan gaya sok banci biar la ilaha illallah, ilmunya tidak laku, bancinya dijual dengan malu-maluin. Ulama itu harus punya haibah. Haibah itu apa? Kewibawaan. Tidak boleh ulama nyamaah, aduh, tidak bisa itu, tidak boleh, tidak pantas. Astagfirullah, dikat ya, dituntut saya nanti. Cuma ya tidak apa-apa, karena apa? Tidak bisa semacam itu. Ulama itu harus punya wibawa, wibawa yang luar biasa, harga diri yang ketika orang lain lihat itu takut. Sampai ingat ceritanya Imam Syafi'i masuk kepada gubernur Mekah, gubernur Madinah, minta antar ke rumahnya Imam Malik. Gubernur Madinah bilang apa? Ya Syafi'i, mindain gunung Uhud dari tempatnya lebih ringan dibanding aku suruh ketemu Imam Malik. Itu menunjukkan wibawa ulama yang sangat luar biasa. Lah ulama zaman sekarang, ya Allah, ya maaf, ada lagi yang penean apa segala macam, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah maka itu hadirin ya, adab yang kedua yang harus dimiliki dan wajib dimiliki penuntut ilmu apa? Ingat bahwa Anda mencari ilmu pertama kali untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, baru kemudian menghilangkan kebodohan dari orang lain. Nah maka sekali lagi saya ulangi, seorang ulama yang hanif, yang lurus niatannya, orientasinya yang lurus, maka dia akan sangat bahagia apabila ada satu orang saja yang dapat hidayah lantaran dia. Maka ini luar biasa. Saya kalau dapat cerita, oh ini si fulan sebelumnya tidak pernah sholat, tidak pernah ketemu masjid, tidak pernah, subhanallah ikut pengajian antum sekali, sampai sekarang tidak pernah tinggal masjid. Itu hadirin, kalau tidak ditahan-tahan, air mata ini bisa keluar banyak. Karena apa? Kita lihat subhanallah, boleh jadi gara-gara satu orang itu saya diselamatkan oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Dan antum harus punya niatan yang sama. Jangan enak-enakan toh, saya kan bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan penceramah, saya bukan khotib. Oh, hati-hati, antum kehilangan keutamaan yang sangat besar. Maka ingat, yang kedua apa? Menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.